Pi Coin Price Prediction. Sudah lebih dari 1 tahun sejak Open Network Pi Network resmi berjalan. Sekarang coba berhenti sejenak, buka dompet Anda, lalu bandingkan dengan harga pasar hari ini. $0,18 hingga $0,19 per Pi. Bukan $314.159. Bukan angka yang selama ini dipeluk oleh narasi GCV. Ini bukan sekadar perbedaan ekspektasi. Ini adalah benturan keras antara harapan dan realita. Lalu pertanyaan besar pun muncul. Apakah Pi Network gagal? Apakah penantian bertahun-tahun Anda selama ini sia-sia? Tapi sebelum Anda menjatuhkan vonis, atau lebih buruk, melepaskan aset Anda dengan harga murah karena panik dan kecewa, berhenti dulu. Ada satu kepingan puzzle penting yang hampir tidak pernah dibahas dengan jujur. Bukan karena tersembunyi, tetapi karena kebanyakan orang tidak mau membacanya. Lihat dokumen ini. Ini bukan prediksi YouTuber. Ini bukan rumor dari grup Telegram atau media sosial. Ini adalah dokumen hukum resmi, white paper kepatuhan Mika, yang dipublikasikan langsung oleh Pi Core Team. Di balik ratusan halaman bahasa teknis yang terasa membosankan, tersimpan jawaban yang jauh lebih dingin, dan jauh lebih menentukan, daripada sekadar soal harga. Dokumen ini menjelaskan kerangka hukum yang membatasi bagaimana Pi Network boleh bersikap di pasar. Mengapa harga tidak dipromosikan secara agresif? Mengapa stabilitas, bahkan di level rendah, dipilih sebagai pendekatan paling aman secara regulasi, terutama agar Pi tetap memiliki akses legal ke wilayah seperti Uni Eropa. Hari ini, saya tidak akan menjual harapan kosong. Saya juga tidak akan menghibur Anda dengan janji kaya mendadak. Kita akan membedah data resminya. Bukan opini, bukan emosi, tapi fakta hukum dan teknis yang bisa diverifikasi. Jika Anda benar-benar ingin memahami bukan hanya harga Pi hari ini, tetapi posisi Pi Network ke depan, termasuk implikasinya menuju 2026, maka analisis ini tidak boleh Anda lewatkan. Fakta hukum dan Mika. Sekarang mari kita masuk ke inti persoalan yang paling sering dihindari, bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak nyaman untuk dibahas. Banyak pioner bertanya, mengapa Pi Core Team tidak agresif membicarakan harga? Mengapa tidak ada narasi bullish, tidak ada janji, dan tidak ada pembelaan saat harga pasar tertahan di level rendah? Jawabannya tidak ada di emosi pasar. Jawabannya ada di hukum. Secara spesifik, pada regulasi Uni Eropa Regulation EU 2023-1114, yang kita kenal sebagai MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation. Jika Anda membuka white paper kepatuhan MiCA yang dipublikasikan Pi Core Team pada November 2025, satu pola besar muncul secara konsisten dari awal hingga akhir dokumen. Pi Network secara sadar dan eksplisit memposisikan dirinya sebagai utility dan payment token. Ini bukan pilihan branding. Ini bukan strategi marketing. Ini adalah keputusan hukum. Di bawah MiCA, setiap aset kripto yang dipromosikan dengan janji keuntungan, imbal hasil spekulatif, atau narasi cepat kaya, berisiko diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan atau sekuritas yang tidak terdaftar. Dan begitu label itu melekat, konsekuensinya tidak bisa ditawar. Mulai dari sanksi administratif, pembatasan distribusi, hingga penghapusan paksa dari bursa yang beroperasi di wilayah Uni Eropa. Lebih dari itu, MiCA juga mengatur larangan manipulasi pasar. Artinya, bukan hanya core team yang berisiko, tetapi juga aktivitas promosi terkoordinasi yang bertujuan membentuk ekspektasi harga secara tidak wajar. Dalam konteks ini, sikap diam terhadap harga bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepatuhan paling aman. Karena sekali sebuah aset kripto dianggap bermasalah secara hukum di Eropa, label itu akan mengikuti kemanapun ia pergi. Dan tanpa legitimasi di pasar Eropa, pintu menuju adopsi global akan jauh lebih sempit. Sekarang kita beralih ke aspek lain yang sama pentingnya, transparansi supply. White paper MiCA tersebut kembali menegaskan komitmen capped supply sebesar 100 miliar Pi. Bagi sebagian orang, angka ini terasa terlalu besar, terutama bagi mereka yang berharap pada kelangkaan instan. Namun dari sudut pandang regulator, yang terpenting bukanlah kecil atau besarnya supply, melainkan kejelasan dan konsistensinya. MiCA menuntut satu hal yang tidak bisa ditawar, jumlah maksimum harus jelas, mekanisme distribusi harus transparan, dan tidak boleh ada pencetakan koin tersembunyi di belakang layar. Dengan membuka seluruh struktur supply ini secara terbuka, Pi Network sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memuaskan spekulasi jangka pendek. Mereka sedang membangun kepercayaan hukum. Dan di dunia keuangan global, kepercayaan hukum adalah prasyarat mutlak bagi masuknya institusi besar, korporasi multinasional, dan integrasi dengan sistem keuangan yang lebih luas. Investor institusional tidak mengejar hype. Mereka mengejar kepastian.
Dalam konteks inilah white paper Mika berfungsi, bukan sebagai janji keuntungan, tetapi sebagai tiket P-Network untuk diakui secara legal di panggung global. Jadi kesimpulan untuk segmen ini jelas. Harga yang relatif stabil dan masih rendah yang Anda lihat hari ini bukan otomatis tanda kegagalan proyek. Itu adalah konsekuensi dari pilihan jalan yang lebih aman secara hukum. P-Network memilih memperlambat narasi harga demi memastikan fondasi legalnya tidak rapuh. Mereka memilih bertahan dalam jangka panjang, bukan berlari cepat dengan risiko terbakar di tengah jalan. Namun kepatuhan hukum saja tidak cukup. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Apakah infrastruktur teknis P-Network siap menopang ambisi legal sebesar ini? Dan untuk menjawabnya, kita harus masuk ke bagian yang jarang dibahas secara mendalam, ruang mesin jaringan itu sendiri. Update teknis terbaru. Sekarang kita tinggalkan ruang sidang hukum, dan masuk ke tempat yang jauh lebih sunyi. Ruang mesin jaringan. Di media sosial, kita sering mendengar narasi yang sama diulang-ulang. Proyek ini mati suri. Developer cuma janji, tidak ada kerja nyata. Masalahnya, narasi seperti ini hampir selalu datang dari satu sumber yang sama, orang yang tidak pernah melihat data teknisnya. Karena jika Anda benar-benar memperhatikan aktivitas node, pembaruan infrastruktur, dan arah pengembangan jaringan, satu hal menjadi jelas. P-Network tidak berhenti bekerja. Data teknis tidak berteriak di media sosial. Tapi data tidak bisa berbohong. Memasuki akhir 2025 hingga awal 2026, P-Network secara bertahap melakukan pembaruan besar pada lapisan infrastrukturnya, termasuk pembaruan node dan referensi protokol yang mengarah pada arsitektur setara generasi terbaru Stellar Core. Ini bukan sekadar perbaikan bug. Bukan pula perubahan kosmetik aplikasi. Ini adalah penyesuaian mesin inti jaringan agar mampu menangani fungsi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar transfer nilai antar dompet. Mengapa detail teknis seperti ini relevan bagi saldo Anda? Karena selama bertahun-tahun, P-Network memang dirancang sangat efisien sebagai jaringan pembayaran, cepat, murah, dan stabil. Namun arsitektur tersebut memiliki batas ketika dihadapkan pada kebutuhan aplikasi yang lebih kompleks. Pembaruan protokol inilah yang membuka jalan evolusi tersebut. Bukan janji instan, tetapi fondasi teknis agar jaringan P dapat mendukung aplikasi utilitas lanjutan, termasuk smart contract berbasis lingkungan yang lebih modern dan logika aplikasi yang lebih kaya. Perlu digarisbawahi satu hal penting. Ini bukan berarti P-Network tiba-tiba berubah menjadi Ethereum atau Solana. Namun ini menunjukkan arah teknis yang jelas. P sedang mempersiapkan infrastrukturnya agar developer dapat membangun aplikasi yang lebih canggih, dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi, dua karakter yang sejak awal menjadi kekuatan utama jaringan ini. Sekarang kita masuk ke aspek yang paling sering disalahpahami, KYC. Selama ini, banyak pioner mengira KYC hanyalah proses administratif yang berhenti di aplikasi penambangan. Padahal, arah pengembangannya jauh lebih strategis. Seiring pembaruan infrastruktur jaringan, mekanisme KYC dan kepatuhan identitas semakin terintegrasi dengan sistem izin dan partisipasi di jaringan. Artinya, status verifikasi tidak lagi sekadar catatan terpisah, melainkan menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana sebuah akun dapat berinteraksi dengan ekosistem. Detail teknis penyimpanannya tidak dibuka sepenuhnya ke publik, dan itu wajar dalam sistem yang menjaga privasi. Namun arah besarnya jelas, kepatuhan bukan ditempel belakangan, tetapi ditanam sejak level arsitektur. Inilah yang menjawab tantangan regulasi yang kita bahas di segmen sebelumnya. Di masa depan, aplikasi yang berjalan di atas P-Network tidak perlu menebak-nebak legalitas penggunanya. Sistem izin sudah menjadi bagian dari desain jaringan. Dan di titik inilah perbedaan P-Network dengan proyek spekulatif terlihat jelas. Koin meme dibangun di atas hype. Ia hidup dari perhatian sesaat. P-Network dibangun seperti infrastruktur. Pelan, berat, dan tidak menarik bagi mereka yang hanya mengejar sensasi cepat. Analisis saya sederhana. P-Core Team tidak sedang diam. Mereka tidak sibuk membela harga. Mereka sibuk memastikan bahwa ketika utilitas massal benar-benar datang, jaringannya tidak runtuh. Ibaratnya, mereka tidak sedang memoles bodi mobil untuk pameran, melainkan mengganti mesin dan rangka agar kendaraan ini mampu membawa beban besar dalam perjalanan panjang. Jadi ketika seseorang berkata, proyek ini mati, jawabannya adalah yang mati bukan jaringannya, melainkan kesabaran dan pemahamannya. Namun, sekuat apapun teknologi sebuah jaringan, ia tetap tidak kebal terhadap satu hukum yang tidak bisa ditawar, hukum ekonomi. Dan disinilah kita harus kembali menatap realita pasar. Ada data on-chain tentang supply yang beredar yang wajib Anda pahami, sebelum Anda membangun ekspektasi terlalu tinggi. Data on-chain dan realita pasar. Setelah kita membahas kecanggihan teknis, saatnya kembali menapak ke tanah. Teknologi bisa revolusioner, tapi hukum ekonomi tetap mutlak, supply dan permintaan.
Mari kita lihat data Block Explorer per Januari 2026. Ini data publik, tapi sering diabaikan karena kenyataannya pahit bagi sebagian orang. Circulating supply atau jumlah koin Pi yang beredar saat ini mencapai sekitar 12,9 miliar koin. Belum berhenti di situ, on-chain data juga mencatat adanya unlock koin migrasi sebesar 134 juta koin di awal tahun. Artinya, ratusan juta koin tambahan siap masuk ke pasar. Dalam hukum ekonomi dasar, jika suplai bertambah signifikan sementara permintaan stagnan, harga tidak akan tiba-tiba melesat. Tekanan jual alami inilah yang menjaga harga tetap di kisaran $0,19 per Pi. Sekarang mari kita bahas pertanyaan klasik tentang GCV $314.159. Ambil kalkulator, dan kalikan, 12,9 miliar koin dikali $314, sama dengan lebih dari 4 triliun dolar Amerika. Angka ini fantastis, bahkan melebihi GDP negara maju seperti Jerman atau Inggris, dan jauh melampaui total kapitalisasi pasar seluruh aset kripto global di masa lalu. Secara logika ekonomi, valuasi ini belum realistis saat ini. Pasar dunia tidak memiliki likuiditas sebesar itu untuk dituangkan ke satu aset digital yang baru saja memasuki fase open network. Kesimpulannya, berhenti menyalahkan core team karena harga tidak sesuai GCV. Yang membatasi hanyalah matematika global dan hukum ekonomi. Tapi jangan cepat pesimis. Ada sisi terang dari data on-chain yang sering diabaikan. Perhatikan blok Hekt, saat ini sudah lebih dari 248.000 blok telah tercatat, dan pergerakannya sangat cepat. Ini membuktikan satu hal, jaringan Pi sangat sibuk. Di balik harga yang masih rendah, ribuan transaksi terjadi setiap detik, swap di DEX lokal, pembayaran P2P dan transaksi aplikasi utilitas. Ini menunjukkan nilai fundamental sedang dibangun melalui aktivitas nyata, bukan sekadar hype atau spekulasi. Pi Network bukan chain hantu atau proyek mati. Ia adalah ekosistem hidup, bernapas, dan berkembang. Harganya mungkin belum lambung, tapi jaringannya termasuk salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Namun, di tengah aktivitas yang padat ini, ada satu peringatan penting. Kesalahan atau ketidaktahuan dalam mengelola dompet bisa membuat saldo Anda menjadi nol sekejap, bukan karena harga turun, tapi karena prosedur dan regulasi yang ketat. Dan ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Peringatan keamanan anti penipuan. Berbicara tentang aktivitas jaringan yang sibuk, saya harus memberikan peringatan keras. Ini adalah bagian paling krusial dari video ini, terutama jika Anda ingin menjaga saldo Anda tetap aman. Ingat pembahasan kita di segmen sebelumnya tentang protokol V23 dan integrasi on-chain KYC? Teknologi ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memungkinkan ekosistem DeFi dan aplikasi utilitas berfungsi lebih optimal. Di sisi lain, polisi di dalam jaringan Pi kini jauh lebih pintar dan tajam. Sistem anti-fraud terbaru, yang berjalan di atas protokol ini, memiliki kemampuan memindai pola transaksi dengan tingkat agresivitas lebih tinggi. Algoritma ini dirancang untuk mendeteksi aktivitas yang tidak wajar, terutama pola pengumpulan aset besar atau aggregating yang mencurigakan. Artinya, jika Anda berniat menjual koin melalui pasar gelap atau P2P ilegal dengan mentransfer jumlah besar ke satu dompet penampung, harus berhati-hati. Sistem dapat melacak secara real-time dompet yang bertindak sebagai pengepul. Begitu dompet itu ditandai merah oleh sistem, seluruh dompet yang pernah mengirim koin ke sana, termasuk milik Anda, bisa terkena dampak langsung. Ini bukan ancaman kosong. Kita sudah menyaksikan gelombang Bainet sebelumnya. Dengan protokol V23, eksekusinya dapat otomatis dan permanen di level protokol, tanpa campur tangan manusia. Pikirkan baik-baik. Anda telah menekan tombol petir setiap hari selama 4 hingga 5 tahun. Anda telah melewati proses KYC yang ketat. Apakah sepadan mempertaruhkan semua jerih payah itu hanya untuk menjual koin dengan harga murah di jalur ilegal demi keuntungan sesaat? Jawabannya jelas, tidak. Jangan ambil risiko konyol. Jangan jual akun. Jangan jual koin di jalur ilegal. Harga yang stabil dan legal jauh lebih berharga daripada saldo nol akibat akun dibekukan permanen. Ikuti jalur resmi, dan Anda akan tetap berada di sisi yang aman ketika ekosistem ini berkembang. Lalu, pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan oleh pemegang koin yang cerdas? Itulah yang akan kita bahas di segmen terakhir. Vonis akhir dan strategi. Jadi, kesimpulannya apa? Apakah Pi Network gagal hanya karena harganya segini? Jawabannya, sama sekali tidak. Kalau kita lihat data yang baru saja kita bedah, dari kepatuhan hukum MiCA yang ketat di Eropa, upgrade mesin ke protokol V23 yang membuka pintu smart contract, hingga 12,9 miliar koin yang beredar, kita melihat proyek yang sedang bertransformasi dari fase eksperimen menjadi institusi ekonomi digital yang nyata. White paper MiCA itu bukan surat kelulusan final. Itu bukti Pi Core Team berani diaudit hukum terketat di dunia.
Mereka tidak bersembunyi, mereka menantang standar global. Dan regulator Eropa bisa meminta revisi kapan saja, artinya core team harus terus menjaga kepatuhan ini. Ini jelas bukan proyek koin meme yang bisa hilang setelah rug pull. Harga $0,18 hingga $0,19 hari ini adalah refleksi jujur pasar saat ini. Supply masih melimpah, dan utilitas besar baru mulai terbuka lewat protokol V23. Jadi, apa yang harus dilakukan pioner sejati sekarang? Pertama, amankan akun Anda. Jangan main-main dengan jual beli ilegal. Sistem V23 mengawasi semua aktivitas. Kedua, fokus pada utilitas. Jangan cuma bertanya kapan cair. Pelajari cara pakai Pi di ekosistem legal. Smart contract, DeFi, pembayaran, semua ini adalah nilai jangka panjang. Ketiga, tetap realistis. Lupakan mimpi kaya mendadak. Pi adalah investasi jangka panjang. Kesabaran dan disiplin lebih penting daripada hype sesaat. Kalau Anda menghargai data valid tanpa janji manis, bantu sebarkan fakta ini. Tekan tombol like dan hype. Bagikan ke grup referral Anda yang mulai tidak aktif. Bangunkan mereka untuk melihat realitas sebenarnya. Tulis juga di kolom komentar, tim hold sampai matang, atau tim jual sekarang? Sertakan alasan logis Anda. Tetap waras, tetap menambang, dan salam petir.